Beberapa pasangan suami istri yang perjalanan cintanya diwarnai sensasi dan kontroversi, setelah menikah mereka nampak berubah. Seperti ada keengganan untuk terusik lagi. Memikirkan hal yang dulu itu hanya dijadikan bahan pelajaran. Nggak dilupakan, tapi dijadikan bahan pelajaran pengalaman untuk yang ke masa depan. Ya ambil hikmahnya aja gitu. Cuman untuk kedepannya kita nggak mikir yang udah Pemirsa, cinta konon memiliki sumber kekuatan yang sangat besar. Cinta memberikan energi pada yang memilikinya untuk mewujudkan hasrat dari cinta tersebut. Itulah yang pernah nampak pada kisah cinta pasangan Larasati dan Irfan Gading, Nia Paramita dan Gusti Randa, serta Adjie Pangestu dan Annisa Trihbanowati. Pemirsa, Anda tentu masih ingat betapa hebohnya kisah cinta Larasati dan Irfan Gading yang dituntut oleh Nana Gading, wanita yang kala itu masih berstatus resmi sebagai istri Irfan Gading. Begitu pula dengan perjalanan cinta Adjie Pangestu dan Annisa Trihbanowati. Di saat mereka tengah mesra-mesranya merajut kasih, tiba-tiba saja Annisa diisukan telah menikah dan punya seorang anak dari cucu mantan Presiden Soeharto, Ari Sigit. Tidak kalah seru kisah cinta Gusti Randa dan Nia Paramita yang mendapat tentangan dari Dede Halimah, ibu kandung Nia. Namun kekuatan cinta mereka akhirnya mengalahkan segala kendala yang mereka hadapi hingga akhirnya mereka naik pelaminan. Kini mereka hidup bahagia dalam mahligai rumah tangga. Kalau sekarang sih kayaknya setelah kita berjibaku sampai akhirnya kita bisa seperti sekarang, terus yang kemarin-kemarin udah banyak masalah gitu, kayaknya kalau sekarang udah nggak ada lagi masalahnya itu gitu. Jadi sekarang kita tenang-tenang aja, aman-aman aja, senang-senang aja. Terus kayaknya selama kita menikah sih jarang banget ada masalah gitu. Semacam ujian aja bagi saya. Semacam ibaratnya kalau orang menghadapi sangat berat ujiannya saat itu, yang mana saya harus either I have to pass it or not gitu loh. Jadi saya pikir saya mesti lulus nih ujian ini gitu. Dan mati kan ke diri saya sendiri, keyakinannya saat itu. Nah itulah saat itu saya ambil suatu keputusan yang emang saat itu ya sangat berat, terutama kan mungkin di sisi lain adalah adanya Mas Dana ya. Paling berat Mas Dana itu adalah ya bagaimanapun adalah my son ya, putra saya. Saya pikir apakah baik efeknya bagi dia kalau saya ambil satu keputusan yang saya akan jalankan gitu. Dan saya pikir-pikir dan saya konsultasi beberapa rekan maupun orang-orang tua. Saya pikir tapi demi sesuatu yang harus saya jalankan, ya saya jalankan gitu. Perjalanan waktu itu ya sangat terganggu, sangat tertekan. Tapi kalau kita nggak kuat, mungkin akan berantakan hubungannya pada waktu itu. Cuman insya Allah kok kayaknya dikasih jalan, terus dikuatkan, imannya dikuatkan segala-galanya, ada bantuan dari segala pihak gitu untuk menguatkan mental. Jadi alhamdulillah ya berjalan dengan mulus, normal. Tahun-tahun awal mereka menjadi suami istri tentu tidak serta-merta berjalan mulus. Berbagai ganjalan sebelumnya bisa saja masih membekas di perasaan mereka masing-masing dan menjadi sumber kesalahpahaman. Tantangan untuk membina rumah tangga dan memperoleh keharmonisan bagi pasangan-pasangan ini bukan saja dari masa lalu mereka sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar diri mereka berdua, misalnya pandangan orang lain, lingkungan, sorotan pers, dan sebagainya. Ya maaf kata sih, maksud saya ya banyak rekan-rekan saya mengatakan, why you look so happy now, istilah jadi dia selalu mengatakan kenapa kamu happy ya. Saya is natural happen gitu loh, kelihatannya emang nggak bisa dibohongin gitu loh, emang ini apa gimana. Jadi itu ya dia hanya mengharapkan, ya saya harapkan ya kawan-kawan dekat ya seluruhnya saya bilang kan banyak berubah nih gitu. Kenapa berubahnya? Enggak, kayaknya sekarang lebih santai gitu, lebih aja saya lebih kan orang kalau stres, kalau depres itu nggak bisa bohong. Ya kita dulunya sejalan gitu loh. Mas Haji bilang kamu jangan di depan saya, jangan di belakang saya, tapi kita berdampingan gitu. Untuk ngadepin masalah ini kita mesti saling sama-sama gitu, bergandengan. Yang penting kita sekarang alhamdulillah bahagia. Terus apalagi kehadiran si Raffi tambah bahagia gitu. Beberapa pasangan suami istri yang perjalanan cintanya diwarnai sensasi dan kontroversi, setelah menikah mereka nampak berubah. Seperti ada keengganan untuk terusik lagi. Memikirkan hal yang dulu itu hanya dijadikan bahan pelajaran.
nggak dilupakan, tapi dijadikan bahan pelajaran pengalaman untuk yang ke masa depan. Ya ambil hikmahnya aja gitu. Cuman untuk kedepannya kita nggak mikir yang udah past is the past gitu. Gitu sebenarnya udah masa lalu adalah masa lalu. Ini sekarang sebuah babak baru, kehidupan baru. Jadi kita lihat ke depan saja. Yang dulu-dulu nggak usah dikenal aja. Ya nggak? Harusnya sih Iya. gitu. Kalau kawin ini nggak sama kayak pacaran, gue bilang gitu ya. Jadi jalan aja gitu loh. Walaupun cuman kenal sebentar kawin gitu, jalan aja gitu. Artinya jangan gini, lu kan berat, nanti jangan cerai dong. Gimana kepada masyarakat? Jadi akhirnya kita tuh dalam suatu pressure gitu loh, tekanan gitu loh, tekanan. Wah, oh, karena kita susah pacaran, kita terus walaupun nggak cocok, wah lebih nggak bahaya. Iya. Gitu. Jadi biasa jalanin aja. Kalau misalnya nggak cocok, ya ribut aja. Kenapa emang? Gitu, nggak usah no comment gitu loh, ribut aja langsung gitu. Dalam suasana hari Valentine seperti sekarang ini, kesempatan bagi mereka yang pernah merasakan misteri kekuatan cinta kembali menghayatinya dengan merayakan hari Valentine. Secara khusus sih enggak, cuman ya iya setiap hari kita kayaknya bervalentine ria gitu. Cuman karena ini mungkin hari Valentine dan kemarin hari Valentine, mungkin dilaluinnya sama nggak spesial yang kita rayain, kita harus bikin acara, enggak. Apa karena aku nggak romantis ya? Cuman memang memang nggak penganut Valentine's Day gitu, enggak. Sebenarnya hari yang lebih tepat untuk mengenang itu ya hari ulang tahun perkawinan. Tapi itu pun nggak ngapa-ngapain ya. Itu ulang tahun tanggal 14 November kebetulan juga ulang tahun saya. Tang ulang tahun ngapain sih kemarin? Makan ya? Makan aja. Mesti lupa ya. Iya, barengan dengan ulang tahun saya. Gue tuh orangnya nggak program gitu loh. Program mesra. Ada program mesra gitu, nggak, biasa aja, ya kan, biasa aja. Jadi semuanya biasa aja. Kota Magelang memiliki kenangan yang manis bagi Gubernur DKI Jakarta Sutioso. Di kota tempat dia melewati masa pendidikan akabrnya itu, Sutioso dilanda hasrat cinta atas diri seorang gadis bernama Setiorini yang ketika itu masih duduk di bangku SMP. Pasangan suami istri Sutioso dan Setiorini telah mengarungi bahtera rumah tangga selama 26 tahun. Dua anak lahir dari perkawinan mereka, Yesi Riana Dilianti, kini berusia 25 tahun, dan Reni Yosnita Arianti. Kepada Cek dan Ricek, Sutioso mengisahkan kenangan cintanya. Ada cerita yang rada lucu juga. Waktu itu saya sudah pangkat letnan 1 gitu ya, sudah mau jadi kapten. Komandan saya itu almarhum Dadinggal Buati itu. Waktu saya pangkat letnan, beliau kolonel komandan saya. Kita di Magelang kan ya, kan dulu ada RPKAD gitu di Magelang. Waktu kita bicara-bicara sama Pak Dading itu di mesnya beliau gitu, Yos, saya suka lihat cewek ya pakai Vespa biru lewat jalan ini gitu. Lalu kenapa Pak? Gitu. Kamu kalau nggak bisa kenal sama cewek itu jangan ngaku anak buah saya gitu. Lagi ngomong begitu lewat cit gitu kan. Itu kan gitu kan. Terus kejar gitu. Terus saya pakai Harley-nya Pak Dading gitu. Jadi saya memang naik Harley motor besar itu sejak saya letnan sudah naik Harley ya. Terus sok kejar itu cewek itu siapa sih ini kan gitu. Masuklah ke gang namanya Gang Boton 1 gitu kan. Nah saya dia terus Vespa itu langsung masuk garasi buat gitu kan. Terus, waduh, saya penasaran juga kalau gua nggak kenal ini malu-maluin sama komandan gua, nanti tanya di mana rumahnya nggak ngerti lah, nggak bisa laporan kan. Jadi terus saya tabrak aja, saya parkir di situ terus tak bel aja. Yang keluar maminya bukan ceweknya. Gitu, itulah. Akhirnya saya kenalan dengan keluarga itu kan. Tapi karena waktu itu ya kalau keluarga di Magelang itu ya itu sudah terbiasa dengan taruna, dengan perwira, sangat welcome keluarga-keluarga itu. Jadi saya secara gentleman waktu maminya keluar saya ngomong aja, Bu, saya perwira RPKD di Mesana Bu. Iya, ada apa yang bisa bantu? Saya cuma pengen kenalan aja sama ibu dan keluarga gitu. Iya, komando kan serangannya harus begitu kan. Gitu. Jadi itulah awal saya kenal sama dia gitu sampai akhirnya terus kita pacaran ya. Ada yang bilang cinta tumbuh dari pandangan pertama, tetapi ada juga yang bilang cinta tumbuh karena sering berjumpa.
Sutioso berusaha keras untuk membuat Setiorini membalas cintanya. Kalau orang tertarik itu yang pertama kan kita kan apa ya namanya ya, kita memang secara fisik itu sudah memenuhi syarat ya, cakep gitu kan. Nah mulai kita pacaran kan kita kenal dia memang cocok dengan kita kan gitu.